Pembahasan latihan soal pada sejarah wajib di chapter 1. Dan di materi pertama ini kita akan membahas mengenai tradisi sejarah masa praaksara atau sebelum ditemukannya tulisan-tulisan dan huruf-huruf dan masa aksara. Jadi sebelum adanya tulisan, jadi orang dulu komunikasi lewat apa sih? Seperti itu. Kemudian setelah ditemukannya tulisan maupun huruf. Gitu. Nah, soal pertama. Teman-teman tidak bosan saya ingatkan kembali bahwa soal yang timbul di sini atau yang muncul di pembahasan ini kemungkinan besar akan keluar di uji pembahasan maupun di ujian sekolah. Jadi teman-teman, ini akan memudahkan teman-teman untuk belajar melalui pembahasan latihan soal ini. Dan di soal pertama, nah, kata tradisi dalam bahasa Latin itu apa sih? Nah, dari sini kita bisa gunakan ejaan bahasa Inggris dulu ya teman-teman ya, untuk mempermudah. Penerusan, bisa tradition, bisa way, bisa passing kayak gitu. Nah, kalau ini teman-teman memang harus membaca dulu di kisi-kisi materi, kemudian di materi ada. Nah, penerusan, oke, kita titik dulu. Cerita, story, kebiasaan, habit, pemahaman, understanding, kepercayaan, faith. Jadi yang paling masuk akal di sini adalah gitu teman-teman. Baik, sampai di sini teman-teman silahkan didapkan dulu sembari melihat pembahasan soal 1. Nah, kemudian di soal ke-7, nomor 7 ya teman-teman. Ketika teman-teman di SD, SMP, dan di SMA ini pasti sering mendengar daun lontar. Ya, ini salah satu kitab suci ya untuk teman-teman kita yang beragama Hindu. Gitu. Ditulisnya di daun lontar, kitab daun lontar seperti itu. Nah, apa sih yang ditampilkan dalam daun lontar tersebut? Jadi pada kitab suci di agama Hindu, mereka akan memuat cerita religius, teman-teman. Jadi, sama halnya dengan kitab-kitab suci agama lain ya, pasti ada cerita-cerita religius. Kemudian kisah kehidupan di masa lalu tentang bagaimana orang-orang di masa lalu meyakini agama tersebut. Kemudian puisi-puisi yang berisi pujian terhadap dewa ataupun Tuhan mereka. Kemudian kisah-kisah sejarah. Jadi semua di sini benar dan kita bisa masuk di poin E atau jawaban E. Semua jawaban benar. Baik, sampai di sini teman-teman silahkan endapkan dulu. Nah, kita lanjut di soal nomor 19. Apa yang dimaksud dengan sejarah lisan dalam tradisi sejarah? Teman-teman tahu ya, kalau lisan itu merupakan omongan langsung dari mulut, sedangkan tulisan itu yang ditulis gitu. Jadi sebenarnya dari sini udah kelihatan ya, jawaban A pasti tidak, B ini pasti iya, C ini substansinya enggak ya, karena ini apa yang dimaksud, dan ini enggak, substansinya enggak masuk. Karena enggak ada jawaban semuanya benar, jadi ini enggak. Jadi so pasti jawabannya adalah B, teman-teman. Baik teman-teman, sampai sini silahkan didapatkan dulu sembari kita melihat pembahasan. Dan kita lanjut di masa awal perkembangan Hindu dan Buddha di Nusantara kita ini. Di soal nomor 22, nah teman-teman kita di sini belajar sebentar ya. Nah, kebudayaan Veda. Nah, Veda ini apa? Jadi untuk teman-teman pasti udah pernah tahu Arya, Dravida, Weda. Jadi untuk poin A ini enggak dan poin ini enggak ya, karena ini bahasanya mirip dengan yang di Amerika Latin. Dan di sini teman-teman, Weda itu apa sih? Nah, di sini jawabannya adalah agama Hindu dulu disebarkan oleh bangsa Weda. Dan bangsa Weda itu adalah bangsa Arya digabungkan atau mereka berasimilasi atau melakukan kawin campuran dengan bangsa Dravida. Sehingga terciptalah atau lahirlah bangsa Weda seperti itu teman-teman. Jadi jawabannya adalah D. Sampai di sini teman-teman bisa endapkan dulu sembari melihat pembahasan soal di nomor 22. Selanjutnya di soal nomor 24, apa yang menjadi kepercayaan agama Hindu di zaman Weda. Jadi sebenarnya ini sama teman-teman dengan agama Hindu secara luas, tapi dengan kita beda ya. Kalau kita itu menganut konsep di mana ketuhanan yang Maha Esa gitu. Nah, tapi kalau secara di zaman Weda dulu pakainya apa sih? Mereka menganut banyak sekali dewa. Jadi kita titik dulu yang A ya. Poli itu artinya banyak ya. Poli. Kalau teman-teman mungkin dari bahasa kimia gitu, polimer artinya banyak campuran. Nah, monoteisme jelas enggak karena banyak tadi saya bilang. Ateisme enggak ya dong, karena mereka berketuhanan. Panteisme enggak. Nah, agnostik juga tidak. Karena agnostik dan ateis berbedanya kalau dia tidak percaya dengan ketuhanan, kalau dia percayakan ketuhanan tapi dia tidak mengenal bentuk agama. Jadi jawaban yang benar di sini adalah poli. Jadi
banyak kepercayaan atau banyak mempercayai dewa dalam satu agama. Oke, di sini teman-teman bisa endapkan sembari melihat pembahasan di soal nomor 24. Selanjutnya di soal nomor 29, teman-teman, kitab suci agama Buddha yang terdiri dari 3 keranjang, oke, di sini kata kuncinya, dan ditulis dalam bahasa Pali. Kitab apakah itu? Nah, untuk teman-teman kita belajar bareng-bareng ya. Yang pertama, di sini kita gunakan kata kuncinya 3. Jelas-jelas jawabannya pasti adalah tri. Oke, gitu aja teman-teman. Jadi pembahasannya singkat. Jadi dari sini kita bisa langsung jawab Tripitaka. Sampai di sini teman-teman silahkan diendapkan sembari melihat pembahasan di soal nomor 29. Dan selanjutnya di soal nomor 32. Nah, siapakah tokoh yang menulis kitab Negara Kertagama pada Kerajaan Majapahit? Nah, untuk sini teman-teman, saya sengaja cari soal yang populer dari teman-teman nanti ketika ujian sekolah maupun uji pemahaman itu akan lebih mudah untuk mengingat gitu. Jadi tidak ada semacam kayak kok susah banget sih Pak, enggak. Nah, di sini teman-teman teman-teman pasti sering mendengar itu nama Empu Prapanca, Empu Tantular, Empu Darmaja seperti itu. Nah, jadi kita cari di sini bahwa Majapahit itu punya empu namanya Empu Prapanca. Jadi di sini teman-teman bisa pahami Prapanca. Itu saja. Jadi Kertagama A, Prapanca A, gitu aja. Gitu ya teman-teman. Oke, silakan teman-teman endapkan di pembahasan soalnya sembari kita lanjut ke kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nah, tadi kita sudah melihat sedikit ya Majapahit. Dan soal nomor 43 ini kita masuk di Jawa Tengah. Ada suatu kerajaan dengan ibu kota Mendangkamulan, memiliki prestasi Canggal, merupakan kerajaan yang ada bangunan Lingga dan Yoni. Lingga dan Yoni itu lambang kemakmuran di masa lalu ya. Yang satu itu adalah Alu dan Lumpangnya, seperti itulah kalau bahasanya zaman sekarang. Nah, teman-teman kita bisa lihat sendiri bahwa Kutai itu ada di mana sih? Nah, Kutai itu ada di Kalimantan. Kutai Tarumanegara itu namanya jadi satu teman-teman. Mataram Lama kita titik dulu ya. Nah, biar teman-teman nggak pusing. Nah, Mendangkamulan itu tadi nama ibu kotanya. Jadi bukan nama kerajaannya. Enggak. Sriwijaya enggak. Sriwijaya ada di mana? Ada di Sumatera. Enggak. Jadi jawaban yang paling make sense itu Mataram. Nah, karena Mataram nanti akan terpecah teman-teman jadi Solo dan Jogja kerajaan gitu ya. Jadi jawabannya adalah di poin C. Silahkan teman-teman endapkan dulu sembari melihat pembahasan di soal 43 ini. Kemudian lanjut di soal nomor 51 teman-teman. Raja Majapahit yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Ingat ya, ini sumpahnya populer banget. Untuk mempersatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Nah, pasti kalau ini aja teman-teman udah tahu, Sumpah Palapa. So, pasti ini sama dengan nama universitas yang ada di Yogyakarta ya, yakni Gajah Mada. Begitu teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman silakan endapkan sembari melihat pembahasan di soal nomor 51. Dan kita lanjut di soal nomor 58. Soal terakhir untuk uji pembahasan soal di kali ini. Kerajaan yang berkembang di masa lalu dengan pemerintahnya namanya Raja Mulawarman memberikan 20.000 ekor sapi. Nah, ini dikasih titik nih, 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Jadi di masa lalu karena dia pengen tunduk nih kepada pemuka agama Hindu ya, Brahma kayak gitu, maka dihibahkanlah 20 ekor sapi. Nah, ingat ya teman-teman, Mulawarman. Mulawarman tadi sempat kita singgung di atas, ada nama Kutai Tarumanegara. Jadi jawabannya adalah Kutai. Nah, teman-teman, Kutai di poin A. Nah, biar lebih jelas teman-teman bisa melihat di pembahasan soal nomor 58. Dan teman-teman saya ucapkan terima kasih dan semoga uji pembahasan soal ini bisa berguna bagi teman-teman dalam belajar.